Rumah itu tempat bermain dan tempat banyak memori bernaung. Bagaimanapun bentuknya, rumah itu menyenangkan karena orang-orang yang mengisi cerita di dalamnya. Halo, aku Adinka. Saat ini aku berprofesi sebagai dokter gigi dan juga ibu rumah tangga. Sekarang kegiatan aku itu lebih banyak di rumah dan sekalian juga jualan homeware atau baju rumah, kayak baju tidur gitu. Suami aku namanya Sigi. Nah, di rumah inilah kami berbagi cerita. Iya, cerita. Anak perempuan kami. Sekarang usianya udah 1,5 tahun. Kalau aku sendiri itu lebih suka sama hal-hal yang lebih teratur ya. Jadi sehari-harinya, setiap hari jadwal dan kegiatan itu kurang lebih sama. Dari bangun pagi bareng cerita, terus sarapan sama cerita, abis itu bersih-bersih. Terus biasanya aku abis itu ngurusin jualan sambil main sama cerita. Nah, karena Sigi kalau bangun itu agak siang, jadi terpaksa deh kalau makan kita berdua itu pasti agak telat ya. Nah, tapi biar menyiasati supaya lebih cepat, biasanya H-1 itu aku lihat dulu tutorial masaknya. Jadi pas hari H masak, udah di dapur tuh nggak akan takes a long time. Jadi lebih cepat. Rumah ini adalah rumah pertama kita yang posisinya itu deket sekali sama rumah orang tua. Jadi kayak depan-depanan. Deket banget ya. Dan sebagai awal ngebangun rumah dan juga berumah tangga, semuanya yang ada di rumah ini semuanya berkonsep sesuai sama apa yang kita pengenin. Dari awal, pengennya stylenya itu Japanese house. Dan untuk desainnya sendiri, kita dikerjain sama teman SMA aku. Seorang arsitek namanya Reski Hanitra. Inspirasinya untuk rumah ini tuh pastinya dari Jepangan, karena aku tuh suka banget sama Japan culture, mulai dari animenya, manganya, drama Jepangnya juga suka, pokoknya semuanya deh, sampai bajunya semuanya suka. Jadi akhirnya rumah juga ketularan gitu ya. Akhirnya nyari-nyari, riset, cari tahu gitu ya. Sebenarnya elemen-elemen apa aja sih kalau rumah di Jepang tuh bentuknya kayak gimana? Nah itu kita serap untuk masuk ke dalam konsep rumah ini. Terus paling banyak lihatnya di Instagram, di account Instagram @hakhome. Rumahnya itu satu lantai, jadi ruangannya ya ini nih, semuanya ruangannya. Tapi kalau dibagi-bagi ada entrance, terus ada living area, terus ada pantry, terus ada sama ruangan ART, service area. Kalau kamarnya ada 2, kamar itu dibagi 2, ada utama sama kamar tamu. Tapi sekarang jadi kamar kerja. Untuk fasadnya sendiri, kita itu bikin konsepnya seperti ada 3 atap gitu ya. Nah, jadi untuk 3 atapnya ini memang sengaja untuk membedakan area di dalam rumahnya. Jadi ada area atap yang untuk area service, terus ada area public sama area private. Nah, untuk area public sendiri memang kita sengaja bikin lebih besar karena memang biasanya di situ adalah tempat kita berinteraksi lebih banyak. Habis riset dan cari tahu soal rumah Jepang, aku tertarik banget nih sama konsep Genkan. Masuk ke dalam rumah, itu tuh harusnya dalam keadaan udah bersih. Setelah bersih, kita ngelewatin area penghubung menuju ruangan utama yang lebih luas. Jadi sebelum menikah itu kita memprioritaskan aktivitas dan kebutuhan masing-masing dulu. Tapi semenjak ada cerita, kita baru sadar nih kalau ternyata rumah tuh masih bisa lebih dimaksimalin lagi. Tuh. Nah, nantinya kalau kedepannya dikasih anak lagi sih, mau sih untuk renov ulang. Nggak renov ya, tapi tambahin. Jadi fasad yang di tengah ini mau ditambahin 1 lantai lagi. Terus pengen untuk beresin dapur kotor dan benerin dapur bersihnya juga. Kami mengisi rumah ini dengan barang-barang yang punya cerita juga di tempat sebelumnya. Kayak meja makan ini dari eyangnya Sigi. Terus sofa ini dari orang tua aku. Kalau untuk kebiasaan beli barang, aku itu tipe yang belinya mendingan murah aja. Nanti kalau udah rusak, kita tinggal beli lagi. Nah, tapi kalau Sigi itu lebih suka beli barang yang mahal sekalian, tapi lifetime-nya lebih panjang.
Katanya sih biar bisa diterusin juga untuk cerita. Kalau di area ini ya, karena ini nyambung sama pantry, jadi ini adalah area yang paling sering kita aktivitas gitu. Mulai dari bangun tidur, pasti buka laptop, terus di meja makan sambil nyemil-nyemil, makan, main sama cerita. Dan ini biasanya jadi medan perang ya, medan perangnya cerita di sini karena dia berantakin segalanya. Jadi semuanya di sini. Terus Dinka itu lebih perfeksionis dan ngejadwalin to-do list-nya, bahkan sampai menu masakan. Apapun masakannya, ya kita makannya bareng-bareng di sini. Awalnya bikin rumah ini tuh nggak ada plan yang panjang gitu, nggak ada plan untuk rumah tumbuh gitu lah ibaratnya. Tapi pas seiring berjalannya waktu, mulai netep di sini, mulai tinggalin di sini, baru belajar banyak kalau kebutuhannya tuh ya bertumbuh terus. Jadi kayak harusnya disiapin sih. Contohnya seperti kamar tidur ini, yang saat ini jadi kamar kita bertiga. Kamar tamu yang di sebelah, ini kita jadiin area kerja. Yang nanti kalau udah waktunya, jadi kamar cerita. Menurut kita arti rumah itu adalah tempat kita main, tempat kita istirahat, tempat kita berantem juga, ya kan? Jarang kok berantemnya. Bisa dihitung detik deh. Sebenarnya nggak apa-apa tahu kalau rumah itu sepi, maksudnya nggak banyak isinya gitu ya. Atau berubah bentuknya. Karena yang penting tuh sebenarnya lebih ke cerita di setiap sudutnya yang bisa bikin kita tuh ngerasa, oh ini rumah kita. Betul. Gitu kan? Betul. Nah, ya. Pada akhirnya, rumah itu tempat untuk pulih. Tempat untuk pulang dan jadi diri kita lagi. Percaya deh, dream homes can come true. Kamu cuma perlu mulai berencana untuk bikin rumah impianmu jadi nyata.